Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiwi Ningsih, asal dari Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah filsafat pendidikan. Di mana presentasi kali ini adalah salah satu tugas yang membahas tentang konsep pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian filsafat pendidikan, kemudian terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktek di Indonesia, kemudian Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia, dan beberapa kebijakan pendidikan terkait pandangan filosofisnya. Selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu ini materi yang mau kita bahas kesempatan kali ini, yaitu filsafat pendidikan Indonesia. Dalam terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita jelaskan dulu tentang pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik sebagai potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Kemudian, filsafat pendidikan merupakan suatu cara pandang tentang bagaimana pelaksanaan ataupun perbaikan proses pendidikan, baik di tenaga pendidik, peserta didik, sampai sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan suatu proses pendidikan itu sendiri. Kemudian, dalam pandangan terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, sudah tampak adanya dasar pemikiran filosofis, yaitu dalam bentuk pilihan-pilihan yang paling baik yang dipakai sebagai dasar pertimbangan penetapan tujuan, materi, metode, alat, manajemen, dan sebagainya, yang merupakan komponen-komponen setiap pendidikan. Namun, di dalam memilih konsep-konsep terbaik tersebut, tidak secara jelas menggunakan terminologi filsafat ataupun filsafat pendidikan secara baku dan dipakai oleh banyak negara di dunia. Pendidikan di Indonesia tidak secara eksplisit memilih cabang filsafat mana dan aliran filsafat mana yang dipakai dalam menetapkan kebijakan atau membuat aturan pelaksanaan. Memang, hal ini tampaknya tidak menimbulkan masalah dalam prakteknya. Akan tetapi, dengan tidak digunakan dasar filosofis, ini kebijakan, dan keputusan yang diambil para pemangku kewenangan sangat mungkin untuk berubah-ubah tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam terminologi filsafat pendidikan ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Selanjutnya, Pancasila ini sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pancasila satu-satunya pegangan yang dapat dikategorikan sebagai dasar filosofis pendidikan di Indonesia. Kemudian Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia yang berkembang mulai zaman purba sampai dengan sekarang, dan diharapkannya sampai masa-masa selanjutnya, bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai landasan filosofis bagi pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Dapat dipahami atas dasar hakikat Pancasila itu sendiri. Kemudian dalam hal ini hakikat Pancasila yang mendukung
dipakainya sebagai dasar filsafat pendidikan ini adalah yang pertama, Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa dan dasar negara. Kedua, Pancasila telah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan bangsa. Ketiga, hakikat Pancasila baik dalam keseluruhannya maupun sila demi sila telah diberikan rumusan yang jelas. Kemudian hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal yang universal. Kemudian hakikat Pancasila dapat mencakup ide-ide pokok berbagai filsafat yang ada. Selanjutnya, beberapa kebijakan pendidikan terkait pandangan filosofisnya ini. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada sudut pandang filosofis yang secara universal, kebijakan pemerintah tersebut diantaranya yang pertama, Indonesia telah memilih pola pendidikan seumur hidup karena pada prinsipnya manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang, mulai lahir sampai dengan mati. Ajaran Pancasila memandang manusia tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Begitu pula pendidikan tidak hanya untuk anak, namun untuk orang dewasa juga. Yang kedua, Indonesia juga telah melaksanakan pendidikan untuk semua. Hal ini didasarkan pandangan bahwa pendidikan merupakan hak setiap manusia dan ini sesuai dengan Pancasila. Jadi ada beberapa kebijakan pendidikan ini dipandang terkait filosofisnya. Di Indonesia sendiri Pancasila ini menjadi dasar yang paling utama. Kemudian selanjutnya ada kebijakan pendidikan terkait pandangan filosofisnya. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dikenal dengan istilah kurikulum inti. Konsep ini mirip ajaran filsafat pendidikan esensialisme yang menghendaki adanya mata pelajaran yang tidak terlalu banyak, cukup yang pokok-pokoknya saja. Namun dalam jangka waktu tertentu diadakan peninjauan kurikulum. Hal ini pendidikan Indonesia juga menerima aliran filsafat pendidikan progresif yang menghendaki tidak adanya kurikulum yang abadi. Namun, peninjauan kembali terhadap pada prinsipnya juga terlalu sering dilakukan. Yang terjadi hanyalah perubahan nama kurikulum. Kemudian dalam pendidikan karakter orientasinya pada jiwa proklamasi, memandang semangat proklamasi sebagai nilai karakter yang luhur. Hal ini sangat mirip dengan aliran filsafat perennialisme, konsep multikultural yang dikembangkan di Indonesia juga merupakan konsep global yang sesuai dengan konsep Pancasila. Konsep pendidikan bermakna juga dikembangkan atas dasar filosofi global sesuai dengan hakikat Pancasila. Dengan demikian, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar pendidikan secara rasional dan empirik, pendidikan Indonesia juga sudah memiliki landasan filosofis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ini ada pemikiran filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada filsafat pendidikan dalam metode pembelajaran sistem Among. Kemudian konsep tripusat pendidikan. Yang ketiga ada keluarga sebagai wadah pendidikan alamiah. Yang pertama, filsafat pendidikan dalam metode pembelajaran sistem Among.
Dalam pembelajaran sistem EMONG ini, para guru diharuskan untuk mampu mengembangkan anak dalam proses pendidikan berdasarkan pada interaksi dinamis antara perkembangan natural yang ada dalam diri siswa yang tidak mengabaikan begitu saja kondisi atau keadaan lingkungan sosial dan fisik siswa. Kebijakan filosofis kependidikan yang sangat memperhatikan perkembangan natural atau perkembangan alami siswa itu memiliki implikasi dalam praktek-praktek pengajaran yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru yang bertindak sebagai seorang pamong atau pengemong. Pamong ini dipadankan dengan istilah fasilitator atau pengarah dalam proses pembelajaran yang memperhatikan perkembangan alaminya siswa. Karena Ki Hajar Dewantara ini cenderung ininya sistem atau metodenya itu Jawa gitu ya. Jadi bahasanya itu ngemong. Jadi kita itu harus bagi fasilitator juga bisa ngemong si peserta didik maupun siswa tersebut. Jadi guru itu bukan menjadi momok yang menakutkan seperti itu, gitu. Kemudian fungsi ngemong tersebut, ngemong itu mendidik gitu ya, mengasuh gitu. Fungsinya bersifat pembinaan, tuh kan, pengasuhan. Kemudian sebagai guru juga disarankan untuk menghindari pemberian perintah dan paksaan berdasarkan instrumen hukuman. Kemudian dalam konteks ini hukuman hanya diberikan pada situasi-situasi yang bersifat darurat. Hukuman yang diberikan seorang guru yang bersifat edukatif, mengingat fungsi guru ini sebagai seorang pengemong gitu ya dalam sistem pendidikan EMONG ini gitu. Jadi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara menyampaikan tentang filsafat pendidikan ini bahwa seorang guru ini bukan tadi yang saya jelaskan bahwa sesuatu momok yang menakutkan gitu. Bahwa di sini dijelaskan sistem pembelajarannya sistemnya ngemong gitu. Ngemong itu ya mengasuh, mendidik begitu. Jadi kalaupun siswa ini melakukan sebuah kesalahan, dia tidak serta-merta diberikan hukuman yang misalnya dijewer kupingnya atau apa, itu tidak. Tapi dalam hal ini nih yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara ini, sifatnya misalnya kalau si anak ini melakukan sesuatu kesalahan, maka cukup dengan misalnya memberikan sebuah pertanyaan. Atau misalnya anak nggak mau diem nih dalam satu kelas. Gimana caranya seorang guru ini memberikan sebuah hukuman tapi tidak melalui kekerasan. Jadi salah satu contohnya itu tadi, dengan menunjuk salah satu siswa yang membuat gaduh di dalam kelas, kemudian kita berikan soal kepada siswa untuk dia menjawab. Dengan seperti itu, secara otomatis si siswa ini akan lebih fokus ke apa yang disampaikan oleh seorang guru tersebut, gitu. Dan dengan secara otomatis ini akan membuat jera juga kepada anak yang suka buat gaduh, keributan, gitu kan. Jadi ini salah satu cara yang memang top deh yang dilakukannya. Gitu. Jadi ini pandangan menurut Ki Hajar Dewantara ini sistemnya harus seorang guru ini benar-benar mendampingi, mengasuh, mengemong gitu ya, bahasa orang Jawa itu ngemong gitu karena dia kental sekali dengan budaya Jawa di Indonesia ini. Jadi istilah ini yang masih dipakai sama beliau. Kemudian ini ada filsafat pendidikan sistem EMONG ini. Menurut Ki Hajar Dewantara ini dapat digambarkan dalam semboyan filsafat kependidikan. Beliau yang sangat terkenal, semboyan itu ada 3. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Yang kedua, ing matyo bangun karso. Yang ketiga, tuturi handayani. Adakah yang tahu teman-teman maknanya tersebut? Nah, tapi di sini saya akan sampaikan bahwa ingarso sung tulodo itu maksudnya di depan memberi dorongan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa seorang guru itu kita juga diharapkan kalau kita ditunjuk di depan sebagai seorang fasilitator, kita mampu memberikan dorongan kepada siswa-siswa atau peserta didik itu sendiri gitu. Kemudian ing matyo bangun karso.
Artinya di tengah membangun kesempatan untuk berkarya. Jadi kita juga tidak tidak menutup gitu ya. Jadi kita juga mengapresiasi siswa yang mempunyai bakat, yang mempunyai apapun itu gitu. Jadi tidak membebaskan seorang siswa untuk bereksperimen, berkarya, dan terus mengejar prestasi dan karirnya. Kemudian Tutwuri Handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan dan arahan gitu. Jadi tidak nyerimpeti kalau orang Jawa tuh bilang. Jadi seorang guru itu wajib menjadi sebuah teladan. Kalau dia ditaruh di depan, oke. Di tengah-tengah pun oke. Dan di belakang pun oke. Artinya kita tidak memandang siapa si siswa ini, latar belakangnya seperti apa. Justru kita kalau misalnya ada latar belakang seorang siswa ini yang seperti apa, misalnya ada kendala dari latar belakang ekonomi yang sangat susah atau keadaan keluarga yang berantakan, itu kita wajib memberi dorongan, motivasi sebagai seorang guru kepada peserta didiknya. Kemudian konsep Tripusat Pendidikan. Nah, ini nih. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengembangkan kerjasama di antara pranata-pranata kebudayaan di sekeliling kita, gitu ya, antara pranata keluarga, pranata sekolah, dan pranata masyarakat. Artinya lingkungan-lingkungan ini nih apa ya dikembangkan gitu sistem pendidikannya. Kemudian untuk mencapai tujuan itu oleh Ki Hajar Dewantara ini disebut dengan konsep Tripusat Pendidikan. Jadi berpusat kepada 3 pendidikan, yaitu tadi pranata keluarga, pranata sekolah, kemudian pranata masyarakat. Gitu. Kemudian konsisten nilai yang diajarkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat merupakan suatu keharusan, sehingga perkembangan alamiah seorang anak untuk mencapai tujuan pendidikan manusia seutuhnya menjadi paripurna. Jadi ketiga konsep ini atau pendidikan ini yang berpusat 3 ini harus saling bekerja sama, harus saling berangkul. Artinya dari pihak lingkungan, keluarga maupun sekolah itu harus saling bersinergi yang positif biar seorang siswa ini juga bisa mampu mencapai tujuan tersebut. Kemudian pendidikan yang bersifat khusus kemudian diwujudkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam lingkungan pendidikan padepokan atau asrama itu menjadi proses pendidikan yang menggambarkan suatu substansi yang menggambarkan roh kerjasama sistem keluarga, sekolah, masyarakat gitu. Artinya kalau misalnya dalam lingkungan sekolah itu ada asramanya ataupun apa ya padepokan atau apapun itu, ini roh apa ya pengajaran gitu ya, artinya saling kerjasama. Tim itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi konsep Ki Hajar Dewantara ini dalam 3 pusat pendidikan ini sangat penting gitu ya. Harus saling bekerja sama, harus saling bersinergi supaya bagaimana caranya seseorang pendidik itu mampu mengenyam pendidikannya. Begitu. Kemudian selanjutnya ini keluarga sebagai wadah pendidikan alamiah. Ini memang benar. Walaupun jadi pendidikan ini bukan hanya dienyam melalui bangku sekolah saja, tapi ini keluarga adalah penentu utama dalam sebuah pendidikan. Jadi dari mana latar belakang keluarga tersebut si anak ini atau peserta didik ini akan ketahuan karena secara alami keluarga ini mengajarkan dia mulai dari lahir berbicara, berjalan, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati keluarga, bagaimana cara bersikap kita bertutur kata yang sopan. Itu semua itu berawal atau muncul itu dari keluarga. Jadi secara otomatis
filsafat pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara ini juga saya setuju sekali gitu bahwa keluarga sebagai wadah pendidikan secara alami gitu. Ini disampaikan bahwa dalam konsep umum pendidikan secara umum, Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan bahwa institusi keluarga merupakan wadah atau tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Itu tadi yang saya sebutkan bahwa memang benar keluarga ini, coba dibayangkan dari mana kita asalnya. Kan nggak mungkin kan tiba-tiba belajar di sekolah berhitung 1, 2, 3. Tapi di dalam keluarga itu dari mana proses kita dilahirkan, kemudian beranjak sampai dewasa, belajar komunikasi, berbicara, berjalan, apapun itu, menghargai, saling sopan itu, semua itu muncul dalam keluarga. Ini penentu utama sekali ini dalam sebuah pendidikan. Kemudian dalam konteks sosialisasi sebagai pewarisan nilai dari generasi tua kepada generasi muda gitu ya. Jadi ini kalau misalnya keluarga juga gitu kan, misalnya dalam satu keluarga mempunyai keturunan gitu kan, secara alami kan ini sebagai generasi penerusnya gitu kan, nggak mau kan generasi penerusnya juga tidak lebih baik dari yang sebelumnya gitu kan gitu. Kemudian keluarga merupakan saluran sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak. Betul sekali itu tadi. Kemudian dalam proses pendidikan pada keluarga, orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkan perkembangan anak sesuai dengan perkembangan alamiahnya. Kemudian dalam konteks pendidikan, dalam keluarga, orang tua melaksanakan tugas-tugas pengasuhan anak sebagai orang pendidik berdasar pada prinsip-prinsip cinta kasih, tanpa pamrih, dan keberanian moral. Dalam hal ini, prinsip kekeluargaan itu juga diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi maupun taman siswa. Jadi begitu. Jadi Ki Hajar Dewantara ini juga menanamkan bahwa tugas dari seorang keluarga ini juga apa ya, selain kunci utama dalam pendidikan, dia juga mengajarkan cinta kasih sesama makhluk hidup, itu bagaimana kita memberi tanpa mengharapkan pamrih, balasan gitu kan. Kemudian keberanian secara moral itu harus ditanamkan dari sejak dini gitu kan. Kemudian dalam lingkungan pendidikan sekolah yang berasrama seperti perguruan atau taman siswa, pada guru sebagai pengasuh berupaya untuk berinteraksi dengan anak didiknya layak seperti orang tua. Jadi kalau misalnya ada anak didik yang tinggal di asrama atau ngontrak ya bahasanya, atau sewa tempat karena kondisi jauh gitu kan. Tapi kayaknya kalau sekarang ini pada kondisi sekarang ini kayaknya setiap wilayah ada apa namanya, tempat pendidikan yang disesuaikan gitu, misalnya SMP, SMA atau perguruan tinggi itu kayaknya sekarang lebih mendekati. Tapi kalaupun ada hal itu terjadi, kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa menjadi pengganti sebagai orang tuanya. Jangan sampai dalam misalnya dalam lingkup asrama tiba-tiba tidak ada pengawasan, dibebaskan begitu saja, itu juga akan jauh lebih bahaya. Makanya seorang pendidik juga ini sangat berpengaruh besar gitu dalam keberhasilan seorang siswanya. Kemudian prinsip-prinsip etika pendidikan sebagai pendidik yang memperhatikan konsep di depan memberi teladan, di tengah membangun kesempatan, dan di belakang memberi dorongan dan arahan. Menjadi pengarah dalam kehidupan kekeluargaan dalam lingkungan pendidikan semacam itu. Jadi itu tadi ada Ingarso Simpulodo, Tuturi Handayani, itu menjadi apa ya, harus menjadi satu kesatuan gitu loh. Jadi kita harus konsepnya itu seorang pendidik itu tidak boleh harus mendengarkan apa kata saya, tapi kita juga wajib mendengarkan apa keluhan ataupun apa pendapat dari seorang siswanya itu sendiri. Begitu. Kemudian ini
kesimpulan yang dapat kita tarik pada kesempatan kali ini yaitu hubungan filsafat dan pendidikan tampaknya tidak dapat dipisahkan lagi. Karena kajian filsafat pendidikan harus menoleh kembali pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Jadi antara hubungan filsafat dengan pendidikan itu tidak bisa dipisah gitu loh, karena menjadi satu kesatuan gitu. Filsafat itu mempelajari tentang kita harus sadar bahwa kita itu sebagai makhluk Tuhan. Kemudian pendidikan itu sendiri juga menjadi hal penting dalam proses kehidupan, begitu. Kemudian subjek pada filsafat pendidikan ini adalah seorang yang berpikir atau memikirkan hakikat suatu dengan sungguh dan mendalam tentang bagaimana memperbaiki pendidikan. Begitu. Kemudian sedangkan dasar pendidikan di Indonesia itu apa? Pancasila. Kemudian Pancasila sudah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan di Indonesia. Jadi ini Pancasila juga menjadi dasar gitu ya, dasar kita untuk melakukan sebuah pendidikan gitu. Jadi harus tahu poin-poin dari Pancasila itu sendiri gitu, harus bisa memaknai apa sih itu Pancasila. Jadi saling keterkaitan antara dasar negara, hubungan filsafat dengan pendidikan itu sendiri, semuanya itu mencakup dan harus menjadi satu kesatuan. Begitu. Kemudian model dan kerangka berpikir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia mengacu pada hakikat Pancasila, baik sebagai filsafat bangsa maupun sebagai dasar negara. Jadi teman-teman, sekali lagi bahwa filsafat pendidikan terutama, ini sangat sangat dibutuhkan dalam proses mendidik. Karena pendidikan dan filsafat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi harus menjadi kesatuan dan ini menjadi ilmu pengetahuan yang harus menjadi tambahan gitu sebagai seorang pendidik. Begitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada terdapat sesuatu hal yang perlu kita bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti di lain waktu atau kesempatan kita bisa membahas bersama-sama dengan teman-teman semua. Jadi kita akan lebih paham bagaimana konsep-konsep dalam dunia pendidikan itu sendiri. Begitu teman-teman. Akhir kata, saya Martiwi Ningsih menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasi, kemudian motivasi untuk saya menyampaikan kesempatan kali ini. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.